Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Laila Nur Laila. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan tetap semangat. Di video kali ini aku mau bikin video tentang beres-beres area dapur. Nah, jadi ini dapur aku mau aku beresin, terus mau sedikit aku rubah posisinya. Nah, ini penampakan di bagian pojok meja dapur yang jarang banget aku shoot. Ini lumayan sama sekali nggak ada estetiknya ya teman-teman. Nah, ini langsung aja mau aku beresin, mau aku pinggir-pinggirin dulu karena mejanya juga mau aku lap sekalian ya supaya jadi lebih kinclong. Nah, ini penampakan meja dapurnya yang pertama sebelum aku rubah suasananya ya. Posisinya sama seperti di video-video aku sebelumnya, jadi area minyak itu sebelahnya aku pakai keranjang yang hijau, terus ada tanaman lidah mertua yang aku taruh di gelas plastik. Nanti gimana hasil akhirnya, semoga teman-teman nonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Nah, oh ya, sambil aku beres-beres, aku mau sedikit cerita. Kalau teman-teman enggak sama opening aku tadi barusan, di video kali ini aku kayak logatnya agak sedikit beda kayak biasanya ya teman-teman. Kalau biasanya itu aku ngucapinnya kayak full bahasa Indonesia gitu logatnya. Di video kali ini tadi aku coba pakai kayak logat asli aku, yaitu logat ngapak asli Cilacap. Kalau teman-teman biasa nonton video aku, pasti teman-teman ngerasa kalau tadi openingnya itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku lagi kepengin pakai opening yang seperti itu. Jadi kayak kepengin mencari ciri khas diri sendiri gitu ya teman-teman. Karena sejauh ini aku masih ngerasa apa sih ciri khasnya dari channel aku, supaya teman-teman itu jadi gampang keinget kalau nemuin channel aku gitu ya teman-teman. Jadi tadi di opening aku coba ganti openingnya pakai versi yang logatnya agak sedikit ngapak. Semoga teman-teman suka. Jadi kalau teman-teman yang udah bergabung di channel aku dari lama pasti udah tahu ya kalau aku itu aslinya dari daerah Cilacap. Nah, kalau Cilacap itu terkenalnya itu dengan istilah ngapak. Bahkan banyak yang bilang ya teman-teman, ibaratnya kalau nggak ngapak itu nggak kepenak. Nah, bahasa Jawanya itu orang ngapak orang kepenak gitu kalau kata orang Cilacap gitu ya teman-teman. Tapi nggak cuma Cilacap sih sebenarnya ya yang ngapak, kayak daerah Banyumas, Purbalingga, terus Banjarnegara itu juga rata-rata logatnya itu ngapak ya teman-teman. Nah, terus di YouTube juga aku punya temen namanya Mbak Elina Elvianita. Channelnya juga namanya Mbak Elina Elvianita. Jadi Mbak Elina ini juga berasal dari daerah Ngapak. Mbak Elina berasal dari daerah Purbalingga. Kebetulan aku kenal Mbak Elina itu pas awal-awal aku bikin channel YouTube. Terus kita saling DM-an dan ternyata sama-sama dari daerah Ngapak. Nah, terus kalau teman-teman yang lagi nonton di sini nih berasal dari daerah mana, boleh ya dijawab di kolom komentar. Siapa tahu kita daerahnya tetanggaan ya, setidaknya kita masih satu Indonesia ya teman-teman. Alhamdulillah tadi dari bahas ngapak, dari bahas Cilacap itu sampai merembet kemana-mana aku ngobrolnya ya teman-teman. Nah, ini lanjut, tadi aku ternyata udah selesai ngelap-ngelap bagian mejanya. Nah, ini aku ke bagian bawah dapur ngambil perabotan aku yang baru. Alhamdulillah ini baru tapi nggak baru, gimana ya aku bilangnya, soalnya ini sebenarnya kemarin punya temen aku ya, tapi katanya mau dibuang gitu gara-gara di dapurnya itu udah sempit. Dan akhirnya karena merasa sayang, terus aku minta kira-kira boleh nggak ini kalau buat aku aja daripada dibuang, kan sayang ya, masih bagus. Akhirnya ya udah aku ambil aja buat aku taruh di meja dapur dan bisa bikin suasana dapur aku jadi kelihatan baru ya teman-teman. Walaupun bekas, tapi emang aku akuin ini perabotnya itu benar-benar masih baru dan masih bersih ya. Kemarin juga sempat aku cuci supaya lebih kinclong gitu penampilannya. Karena sebagai emak-emak, jiwa emak-emak aku itu meronta-ronta kalau pas ada barang bagus tapi mau dibuang ya teman-teman, merasa sayang kalau masih bisa dipakai kenapa harus dibuang. Nah, akhirnya ya udah aku ambil aja itu yang punya teman aku. Nah, terus lanjut, ini udah mulai aku tata di bagian meja dapur ya. Kira-kira nanti bagusnya seperti apa? Ini masih aku coba-coba.
Nah tapi ntar pas pada akhirnya itu ini raknya aku geser lagi karena masih percobaan ya teman-teman, kira-kira nih bagusnya di sebelah mana. Nah ini aku geser lagi, akhirnya tempat minyaknya itu emang paling pas itu di bagian pinggir ya teman-teman, karena kan kalau nirisin minyak itu lebih dekat ke area kompor. Nah ini udah setengah kelihatan beda ya dari penampilannya. Nah terus untuk wadah bawangnya ini aku juga ganti pakai wadah yang bening aja. Terus yang bekas wadah bawangnya ini aku taruh buat jadi alas tempat tanamannya, biar gelasnya itu nggak berdiri sendirian ya teman-teman, biar kalau misalkan jatuh itu tetap ada sandarannya. Nah ini gimana menurut teman-teman, udah kelihatan ada estetiknya sedikit atau belum? Kalau menurut aku sih nggak ada estetiknya ya teman-teman, karena barang-barangnya aku pakai juga biasa, tapi nggak apa-apa, aku tetap pede aja, karena yang penting itu walaupun dapur sederhana itu yang penting terjaga kebersihannya, terjaga kerapihannya ya teman-teman. Nah ini aku tambahin tanaman yang bisa mempercantik penampilan dapur aku. Ini namanya sirih gading ya teman-teman, pasti udah pada tahu dan kebanyakan udah pada punya di rumah. Nah kalau aku ini baru punya kemarin, belum lama ya teman-teman, ini juga aku minta sama saudara aku. Nah ini aku taruh, aku ganjel aja ya pakai gelas, terus aku isi kain, karena tadi pas aku coba langsung taruh itu kayak kependekan gitu, jadi aku dobelin aja. Nah ini pas aku taruh ternyata udah pas tingginya, jadi lebih cakep. Alhamdulillah. Nah ini gimana menurut teman-teman, cantik kan ya? Kalau menurut aku sih ini udah cantik, udah lumayan merubah suasana dapur aku. Nah ini aku kembaliin lagi makanan yang ada di meja dapur, aku tata lagi, terus jangan lupa buat ditutupin. Nah ini udah selesai sebenarnya ya, ini tinggal aku lap-lap tipis aja. Sebenarnya nggak kotor sih ya teman-teman, cuma kayak biar lebih kinclong aja. Nah sebenarnya ini kalau boleh jujur, sebenarnya aku kayak agak pede tapi nggak pede gitu ya, kayak voice overnya itu nggak kayak biasanya logatnya. Kalau biasanya itu kan agak lemah lembut gitu, mendayu-dayu, tapi kali ini aku benar-benar pakai logat asli aku kalau aku lagi ngobrol di rumah, benar-benar khas logat Cilacap gitulah intinya ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap suka sama video aku, semoga teman-teman itu bisa terinspirasi, bisa diambil manfaatnya. Terus kalau ngomongin inspirasi, aku sebenarnya itu terinspirasi banget dari channelnya Mbak Terry Raradini. Itu beberapa bulan terakhir aku nemuin channelnya Mbak Terry, dan terus aku suka banget sama cara voice overnya Mbak Terry Raradini ini, khas banget gitu ya, kayak gampang banget diingat cara voice overnya, terus menginspirasi banget dia kalau ngisi suara gitu. Pokoknya aku suka banget sama channelnya Mbak Terry Raradini. Nah aku terinspirasi dari situ, aku kepikiran kenapa aku nggak pakai logat asli aku aja dari Cilacap. Nah semenjak aku nonton channelnya Mbak Terry Raradini itu, aku jadi kepengen punya ciri khas tersendiri di channel aku. Lanjut lagi ke videonya ya. Nah ini jadi penampakan dapur aku sebelum aku rubah posisinya. Nah ini penampakan setelah aku ubah posisinya. Gimana menurut teman-teman, bagusan yang pertama sebelum dirubah atau bagusan yang suasana baru? Kalau aku lebih suka suasana yang baru ya teman-teman, karena botol-botol kecap dan sausnya itu tertata lebih rapi di raknya. Dan alhamdulillah ternyata videonya ini udah selesai. Semoga teman-teman suka dengan video aku kali ini ya. Semoga videonya menginspirasi dan bisa memberi semangat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.